Ya, oke teman-teman, babak 12 besar Liga 3 telah dimulai ya. Maaf sebelumnya saya seminggu ini sibuk ya. Oke. Kemarin ya pertandingan pertama antara Persikendal melawan Persibangga, kemudian di grup G ya, dan di grup H antara PSIP Pemalang melawan Persib Pekalongan. Pertandingan sangat menarik sekali ya. Kemudian ada di grup I ada PSIK Klaten melawan Bina Sentra Semarang, kemudian di grup J ada PSDB Demak melawan Persib Brebes ya. Ya, semua pertandingan berakhir seri kecuali pertandingan antara PSIK Klaten melawan Bina Sentra Semarang ya. Menurut saya Bina Sentra Semarang di sini sangat tidak kompetitif ya. Nah, ini bisa dibilang Bina Sentra Semarang ini lolos karena beruntung aja ini di grup 1 ya, bersama Persikendal, kemudian ada satu lagi itu Mahesa Jaran Muda ya, karena dia diuntungkan hanya menang melawan Mahesa Jaran Muda, dengan begitu dia bisa lolos ya, karena diambil 2 tim dari satu grup ya, dan ada satu tim yang mengundurkan diri, yaitu Bayangkara Muda Semarang gitu kan. Ya, ada di grup G itu Persikendal, Persibangga dan Unsa ya. Kemudian di grup H ada PSIP Pemalang, Persib Pekalongan dan Persiku Kudus. Oke, kemudian di grup I ada PSIK Klaten, PSIB Wonosobo, ada Bina Sentra Semarang. Kemudian di grup J ada PSDB Demak, Persib Brebes, dan ada Sragen United. Kalau saya lihat dari peta pembagian grup ya, bisa dibilang di grup H dan di grup J ini menjadi salah satu atau salah dua lah grup yang cukup berat ya bagi tim-tim yang menjalani, karena sangat kompetitif di antara timnya. Bisa dibilang PSIP Pemalang dan Persib Pekalongan pun itu menjadi salah satu ataupun 2 tim yang belum sama sekali terkalahkan sepanjang Liga 3 di edisi kali ini ya. Ya, minimal dia imbang ya, dan mereka bertemu di babak 12 besar kemarin, bertanding di Stadion Mokhtar. Itu berlangsung cukup sengit juga dengan skor akhir yaitu 1-1. Bisa dibilang PSIP Pemalang beruntung di sini, karena kita tahu Persib Pekalongan satu level di atas PSIP Pemalang. Bukan untuk merendahkan PSIP Pemalang, namun memang bisa teman-teman lihat sendiri secara permainan Persib Pekalongan jauh lebih matang, karena persiapan Persib Pekalongan juga jauh lebih lama ketimbang dari PSIP Pemalang, dan menjadi juara bertahan ya di edisi sebelumnya gitu. Ya, pertandingan berjalan di Persib Pekalongan melawan PSIP. Saya lihat ya, Persib Pekalongan memang dari awal itu menguasai pertandingan ya. Ya, dan akhirnya di menit 40-an lewat sayap kiri mereka ya, dan berhasil menceploskan gawang lewat asis dari Sandi, dan kemudian ke sayap kiri dan lewat tendangan masuk ya. Oke, dan kemudian dari PSIP Pemalang juga gol dari posisi yang hampir mirip ya, dimana ada satu pemain yang berani menerobos ke area pertahanan di kanan pertahanan dari Persib Pekalongan, dan berhasil kasih asis ke tengah ya, Zola kalau nggak salah ya, yang kosong di situ, pemain yang kosong, dan dengan mudah mensontek bola ke arah gawang dari Persib Pekalongan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ya ini patut dipertanyakan memang dari sepak bola fans atau fans sepak bola, dari mungkin lebih utamanya dari Persib fans ya, dimana di menit ke 88 kalau nggak salah, gimana itu gol dianulir lewat skema lemparan ke dalam, dan berhasil di heading ataupun disundul dan masuk, namun itu dianulir oleh wasit. Nah, itu offside atau enggak ya saya kurang tahu juga, karena di tayangan ulang itu enggak begitu jelas ya di video, karena posisi kamera itu dia langsung direct view gitu ya, maksudnya enggak terlihat semua jelas gitu pemain di posisi mana. Mungkin teman-teman yang nonton itu baik dari PSIP fans ataupun Persib fans itu boleh komen di bawah, gol itu apakah harus dianulir atau memang mungkin bisa disahkan gitu, ataupun kinerja wasit bisa dipertanyakan gitu. Kemudian yang kedua itu tackle ya, ataupun pelanggaran dari pemain PSIP Pemalang di menit ke 89 ya. 1 menit
setelah gol dianulir itu terjadi pelanggaran di area kotak penalti PSIP Pemalang ya, aksi individu dan dilanggar. Itu sebenarnya wasit tengah atau wasit utama telah menuju titik putih ya. Namun setelah dia berbincang dengan hakim garis ya, kemudian itu nggak menjadi penalti buat Persib Pekalongan. Nah, sementara menurut saya di sini Persib Pekalongan walaupun dirugikan ya dari pertandingan tersebut, namun sebagai tim ataupun pemain-pemain yang profesional ya mungkin boleh untuk mengajukan banding atau protes gitu boleh, namun dalam permainan itu harus tetap fokus ya. Dan itu terbukti dari tim manajemen ataupun official tim dari Persib Pekalongan ya, maaf teman-teman, itu meneriaki untuk pemain tetap fokus bertanding, nggak usah banyak protes kepada wasit gitu kan ya. Entah itu wasit berbuat salah atau enggak ya terserah lah gitu kan, yang penting main aja bagus ya. Nanti soal hasil akhir memang ini sangat mempengaruhi, namun ya bagaimana lagi ya, kita tahu sendiri ya wasit kita seperti apa gitu. Dan untuk PSIP Pemalang menurut saya ini satu poin yang sangat berharga buat PSIP Pemalang, karena melawan Persib Pekalongan ini bukan hal yang mudah ya. Dengan satu poin saya kira PSIP Pemalang ada chance nanti untuk lolos juga ya. Kemudian untuk melawan Persiko Kudus ini bukan main-main juga. Persiko Kudus ini menjadi salah satu tim yang pernah juara juga. Ini di grup H ini semua tim pernah juara Liga 3 Jateng ini ya. Jadi memang persaingan sangat ketat ya. Namun kalau dilihat dari persiapan, Persiko Kudus menjadi salah satu tim dengan persiapan yang paling minim ya. Nanti kita lihat kalau Persiko Kudus bisa kompetitif dalam 12 besar di grup H ini, saya kira nanti kedepannya Persiko Kudus bakal menjadi tim yang lebih hebat ya, karena dengan persiapan minim Persiko Kudus bisa lolos ibarat kata gitu kan ya gitu. Sementara di grup J ya, di grup J itu PSDB Demak berhasil ataupun bukan berhasil imbang lawan Persab Brebes ya. Nah ini karena sulit juga ya PSDB Demak, Persab Brebes dan Sragen United di grup J ini ya. Karena kenapa? Ya PSDB Demak dia kemarin runner up ya, kemudian Persab Brebes ini tim yang kuat juga. Sementara Sragen United dia juga pernah bermain bahkan di Liga 2 ya. Walaupun performa Sragen United sekarang menurun, namun saya kira dia ada sisa-sisa lah untuk kekuatan untuk bangkit gitu kan. Nah, sangat kompetitif juga ini di grup J ya. PSDB Demak, Persab Brebes dan Sragen United. Ya, kemudian di grup di grup I antara PSIK Klaten, PSIW dan Bina Sentra, saya kira ini salah satu tim yang menurut saya salah satu grup yang kurang menarik. Karena kenapa? Karena bukan bermaksud untuk merendahkan ya, tapi Bina Sentra Semarang ini terlihat sangat tidak kompetitif ya. Melawan PSIK dibantai 3-0 dan besok kita lihat dulu ya. Kalau Bina Sentra melawan PSIW dia bisa survive ya, ataupun paling minimal bisa seri, saya kira ini akan menjadi menarik ya. Namun kita lihat dulu, kalau nanti melawan PSIW dia tetap kalah dengan skor bahkan ya lebih dari 2, ini saya kira menjadi grup yang tidak menarik di grup I ya. Bukan karena timnya yang tim PSIK, PSIW ataupun Bina Sentra ini yang nggak baik, tapi nggak kompetitif aja gitu, jadi nggak menarik gitu. Sementara di grup G ya ada Persik Kendal, Persib Bangka dan Unsa Asmi. Saya kira ini ya memang ini karena ada Unsa, saya kira mungkin bisa dibilang Unsa ini kuda hitam ya, jadi kurang menarik. Namun ini justru buat Unsa harus bisa membungkam itu ya, ataupun membungkam ekspektasi publik bahwa Unsa ini tidak kompetitif ya. Unsa Asmi sebagai universitas ya saya kira juga masuk 12 besar udah bagus sih ya. Cuman
harus dibuktikan bahwa Unsa ini ikut, bukan hanya sekedar ikut ya. Dia harus bisa bermain lebih bagus dan atau kalau bisa mengalahkan tim-tim dari kabupaten gitu kan ataupun kota ya. Kita lihat nanti melawan Persik Kendal ataupun Persib Bangga, Unsa Asmi akan bisa berbuat banyak atau tidak gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman prediksi saya nanti ke depannya. Nanti untuk setiap pertandingan mungkin kita akan update ya. Karena kemarin memang sibuk dan sekarang mungkin bisa lagi update lebih cepat. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf, tadi ada paket juga.